Hai semua, selamat pagi. Sebelum kita memulakan renungan pagi kita pada pagi ini, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita memimpin kita semua dalam doa. Oh Tuhan, Bapa kami di surga, kudus mulia nama-Mu Tuhan. Pada pagi yang mulia ini Tuhan, kami ingin membuat kebaktian renungan pagi Tuhan. Turunkanlah kuasa Roh Kudus Kamu ke atas kami Tuhan, agar setiap kami yang membawa kebaktian pada pagi ini akan dicuci rahmat kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, mari kita menyanyikan sebuah lagu, yaitu Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Emas yang murni
pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Oke, seterusnya saya memberikan tempat ini kepada pastor yang membawakan firman Tuhan. Oke, shalom, selamat pagi sekali lagi kepada jemaat Tuhan yang menyertai persekutuan ataupun renungan pagi ini. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada pemimpin pujian yang sudah membawa kita dalam pujian penyembahan pada pagi ini. Tibalah waktunya untuk kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya sediakan bagi kita adalah dari Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Kuat dan menang di dalam segala situasi. Ya, firman Tuhan saya bawakan dengan tajuk kuat dan menang di dalam segala situasi. Lukas 4 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan untuk kita. Percobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama ia di situ, ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberinya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbung bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah itu iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Ia mengundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, saudara-saudari, dengan firman Tuhan ini saya akan bawakan kepada kita sebuah kesaksian ataupun perkongsian yang bertajuk kuat dan menang dalam segala situasi. Nah, seperti mana yang saya katakan semalam, kita menghadapi banyak sekali cabaran, kita menghadapi banyak sekali pencobaan dalam kehidupan kita. Ya, banyak perkara yang dikatakan oleh Tuhan tidak boleh, sekarang menjadi boleh. Ya, banyak yang dikatakan dalam firman Tuhan ini adalah dosa, tapi sekarang ia tidak lagi dianggap dosa. Apa yang dikatakan dalam bahagian ini, sesuatu yang dikatakan salah sudah dianggap tidak salah lagi. Contohnya, perkawinan sama jenis itu tidak menjadi kesalahan pada waktu ini di beberapa tempat di seluruh dunia. Malah pembunuhan, ya, pengguguran bayi itu tidak salah bagi setengah orang. Mereka berkata bahwa tubuh ibu itu adalah hak ibu itu. Ibu itu boleh melakukan apa yang dia inginkan karena itu adalah tubuhnya. Nah, sedangkan firman Tuhan berkata, pembunuhan adalah satu dosa.
hubungan di antara lelaki dengan lelaki adalah satu yang tidak dibenarkan. Kita sudah mengenal tentang Sodom dan Gomora. Tetapi pada hari ini saudara-saudari, perkara itu tidak dilihat salah lagi. Nah, inilah yang membuatkan begitu banyak orang-orang tidak tahu membuat keputusan yang tepat. Mereka tidak tahu yang mana benar dan yang mana salah sekarang. Karena semuanya sudah menjadi grey, kata orang. Bukan hitam atau putih, tetapi menjadi grey. Oleh itu saudara-saudari, kita memerlukan kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Kita memerlukan kebijaksanaan dalam membuat keputusan tentang perkara-perkara tertentu dalam kehidupan kita. Kita memerlukan kebijaksanaan untuk membuat keputusan dalam masa-masa tertentu karena kita tidak mau membuat keputusan yang salah. Bagaimana caranya untuk kita tidak membuat keputusan yang salah? Bagaimana caranya untuk kita hidup sesuai dengan ajaran firman Tuhan? Marilah kita belajar daripada Yesus Kristus yang telah kita baca di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13 tadi. Nah, saudara-saudari, di dalam firman Tuhan yang telah kita baca, kita diceritakan tentang bagaimana Yesus menghadapi pencobaan ketika dia berada di padang gurun dan pada masa itu dia sedang berdoa dan berpuasa. Tetapi saudara-saudari, di dalam Yesus menghadapi pencobaan di padang gurun, di dalam Yesus menghadapi masa yang sukar, yaitu masa laparnya, di dalam Yesus menghadapi masa sunyinya, tidak ada orang bersama-sama dia, di dalam Yesus menghadapi masa lemahnya ketika dia lapar, tidak minum dan tidak makan selama 40 hari. Pada waktu itu dia diperhadapkan dengan satu pencobaan oleh iblis. Tetapi di dalam pencobaan itu Yesus tidak jatuh dalam pencobaan. Dia masih dapat membuat keputusan yang bijak, Walaupun dia memerlukan makanan, walaupun dia lemah, walaupun dia sendiri, tetapi dia masih dapat mempertahankan kedudukan atau mempertahankan standar yang telah Tuhan berikan kepadanya untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudari, mengapa Yesus boleh menjadi kuat dan menang pada hari itu? Yang pertama, karena Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Yesus memiliki persekutuan dengan Roh Allah. Yesus di bawah pimpinan Roh Allah. Yesus tidak hidup berdasarkan kebijaksanaannya sendiri, tetapi Yesus hidup berdasarkan kebijaksanaan daripada Tuhan. Dia memiliki kepribadian yang menguasai diri. Dia tidak dikuasai oleh keinginan, dia tidak dikuasai oleh tubuhnya, tetapi dia dikuasai oleh sikap yang sudah meletakkan segala penguasaan itu di bawah kaki Allah. Saudara-saudari yang saya kenal dalam Yesus Kristus. Pada saat ini kita dapat melihat bahwa Yesus juga adalah pribadi yang mengenal firman Tuhan. Setiap kali dia dicobai, oleh iblis, apabila iblis menyuruh dia menukar batu kepada roti, apabila iblis mengatakan engkau terjun dari tempat ini, engkau lihat segala kemuliaan dan kemegahan kota-kota ini akan kuberikan kepadamu. Yesus membalas pencobaan-pencobaan itu menggunakan firman Tuhan. Bermaksud saudara-saudari, firman itu ada dalam dirinya. Apa yang dikatakan oleh Allah, perintah-perintah Tuhan ada dalam dirinya, dan dia menghidupi kehidupan yang berlandaskan firman Tuhan. Saudara-saudari, jika Yesus hidup di dunia ini berlandaskan keinginannya, berlandaskan emosinya, berlandaskan keperluannya, berlandaskan pikiran manusianya, Yesus pasti akan kalah dalam pencobaan. Tetapi karena Yesus berlandaskan kebenaran firman Tuhan, di mana imannya, rohaninya, kehidupan rohaninya bertumbuh dengan baik, karena dia manusia yang juga Allah, maka dia tidak dikalahkan
oleh pencobaan yang datang. Yesus mendisiplinkan dirinya dan jiwanya. Dia hidup melakukan disiplin rohani. Dia berdoa, saudara-saudari. Dia membaca, dia mengingat firman Tuhan. Dia merenungkan firman Tuhan. Kalau kita melihat selama 3 tahun kehidupan Yesus, Yesus sentiasa mengambil masa untuk berdiam diri. Di awal pagi, Yesus akan pergi daripada teman-temannya, murid-muridnya, dan dia menyendiri, dia bersekutu dengan Allah. Nah, oleh kerana Yesus memiliki persekutuan dengan Allah, maka Yesus memiliki kerohanian yang kuat. Dia memiliki disiplin rohani yang tinggi. Dia berdoa, dia berpuasa, dia merenungkan firman Tuhan, dia dapat menyebut atau menghafal firman Tuhan. Saudara-saudari, selain daripada itu, Yesus juga memiliki pengetahuan tentang siapa dirinya. Dia tahu siapa dirinya. Dia tidak merasa tertolak apabila iblis berkata, "Kalau sungguh kau anak Tuhan, jatuhkan dirimu dari tempat yang tinggi ini, maka malaikat akan menatangmu." Saudara-saudari, Yesus tidak tercabar apabila iblis mempersoalkan dia sebagai anak Allah. Kenapa? Karena Yesus tahu, ya, tidak ada sesiapa pun yang boleh mempersoalkan bahwa dia adalah anak tunggal Allah. Jadi Yesus tidak tergoncang kepribadiannya apabila dia dipersoalkan sebagai anak yang dikasihi Tuhan, karena dia tahu siapa dirinya. Yesus juga tahu siapa Allah Bapa. Ya, dia tahu apa yang Allah Bapa mau, dia tahu apa yang dikatakan oleh Allah Bapa, sehingga apabila iblis berkata sesuatu, dia tidak terpengaruh atau dikuasai oleh hasutan iblis, karena dia tahu Allah Bapa. Ya, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, pada hari ini tanpa kita sadar, ya, kadang-kadang di dalam pergumulan kehidupan kita, di dalam permasalahan yang kita hadapi, kita seringkali menyalahkan Tuhan. Itu tandanya, saudara-saudari, pengertian kita terhadap Allah belum mencapai kepada sesuatu di mana kita dapat bertahan, di mana kita dapat mengetahui siapa diri kita di hadapan Tuhan. Nah, pada saat ini saya juga berdoa supaya kita mula memiliki kerinduan untuk mencari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, saudara-saudari, kita harus mengutamakan hal-hal rohani kita. Kita harus melihat, ya, kehidupan rohani kita penting. Karena kita tahu setiap hari dalam kehidupan kita, kita akan diperhadapkan dengan masalah. Kita akan diperhadapkan dengan situasi yang menuntut kita untuk memiliki kebijaksanaan daripada Allah. Kita diperhadapkan dengan situasi membuat pilihan. Jadi bagaimana kita membuat pilihan? Apakah kita akan membuat pilihan berdasarkan emosi kita? Apakah kita akan membuat pilihan berdasarkan pikiran kita? Apakah kita membuat pilihan berdasarkan kehendak kita? Jika kita membuat pilihan berdasarkan kehendak, emosi, keinginan, motivasi kita yang salah, kita akan membuat pilihan yang salah. Tetapi jika kita membuat pilihan berdasarkan firman Tuhan, selama-lamanya kita tidak akan membuat pilihan yang salah. Yang seterusnya, saudara-saudari, marilah kita berusaha untuk memiliki hubungan dengan Tuhan, di mana kita akan dipimpin dan dituntun oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah juga kita mendisiplinkan diri kita, tubuh kita dan jiwa kita, supaya keinginan kita, kemahuan kita, kerinduan hati kita, pikiran kita, kehendak kita tidak menguasai dan menjerat kita, tetapi hanya dikuasai oleh firman Tuhan. Kita juga perlu memiliki pengetahuan tentang siapa diri kita dan Allah kita, supaya dunia ini tidak menipu kita, supaya kita tidak menghadapi, ya, krisis keyakinan apabila kita menghadapi pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita.
Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini. Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami berada di hadapan ataupun menghadapi jalan buntu dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu bagaimana untuk memilih. Kadang-kadang dalam pilihan kami Tuhan, kami membelakangi Engkau. Kadang-kadang apabila kami membuat pilihan, kami melukai kehendak-Mu. Apabila kami membuat pilihan, kami telah mengkhianati hubungan kami dengan Allah. Dengan melakukan pemilihan yang salah dan tidak menyenangkan hati-Mu. Tuhan, pada saat ini kami sadar bahwa tanpa memiliki hubungan dengan Engkau, tanpa memiliki disiplin rohani yang kuat, tanpa memiliki pengetahuan tentang Engkau dan diri kami, tanpa memiliki kehidupan yang 100% diserahkan kepadamu, kami akan dikuasai oleh keinginan duniawi kami. Kami akan dikuasai oleh pikiran-pikiran duniawi kami. Kami akan dikuasai oleh kehendak-kehendak kami. Tolonglah kami pada pagi ini Bapa Surgawi, supaya kami belajar untuk mendisiplinkan diri, bergantung kepadamu dan taat kepadamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, mari kita berdoa untuk diri kita sendiri, supaya kita dapat menyerahkan diri dan takluk di bawah pimpinan Tuhan dalam kehidupan seharian kita. Itu yang pertama. Yang kedua, marilah kita berdoa supaya kita boleh belajar untuk membangun manusia rohani kita, supaya kita dikuatkan dan diberi kebijaksanaan untuk menghadapi situasi-situasi yang membingungkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami menyerahkan diri kami dalam tangan-Mu Tuhan. Tolonglah kami, ajarlah kami untuk menaluki diri dan merendahkan diri, taat di bawah pimpinan Engkau setiap hari dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk mendisiplinkan diri, supaya kehidupan kami tidak dikuasai oleh keinginan kami, apa yang kami harapkan, apa yang kami fikir baik, apa yang kami fikir menyenangkan. Tapi biarlah kami dikuasai oleh kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, ajarlah kami untuk membangun kehidupan rohani kami, supaya kehidupan rohani kami itu semakin kuat dan memiliki kebijaksanaan untuk kami membuat keputusan dari hari ke hari di dalam masa-masa ataupun situasi-situasi yang sukar. Bapa, ajarlah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Kita akan menyanyikan chorus lagu yang telah kita nyanyikan sebentar tadi. Persilakan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa,
Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Oh haleluya, kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Haleluya, oh haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, sebab Engkau selalu menyayangi kami, mengasihi kami, merindui kami setiap hari Tuhan. Oh haleluya Yesus, kami serahkan segalanya kepadamu pada pagi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, agar Engkau sentiasa menyayangi, merindui kami selalu Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.